Pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya perusahaan raksasa yang kelihatannya mustahil tumbang? Kayak Mattel gitu misalnya. Dengan Barbie-nya, Nah, persis. Kayak Mattel itu. Atau jaringan hotel besar yang ada di mana-mana. Mereka kan kayaknya tak terkalahkan. tapi tiba-tiba mereka kayak orang linglung. Iya. Tiba-tiba muncul boneka Bratz yang lebih gaul. Atau Airbnb yang bahkan nggak punya kamar hotel sama sekali. Dan mereka, kelabakan. Apa sih yang mereka lewatkan? Itu pertanyaan yang bikin para bos di perusahaan besar nggak bisa tidur nyenyak. Dan seringnya, jawabannya bukan karena mereka kurang pintar atau timnya nggak kerja keras. Bukan ya? Sama sekali bukan. Tapi karena mereka nggak melihat perubahan itu datang. Atau yang lebih parah lagi, mereka lihat tapi geraknya lambat sekali. Persis. Dan untuk pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah habis-habisan intisari dari buku See Sooner Act Faster. Buku yang bagus banget tuh. Banget. Jadi misi kita bareng Anda hari ini adalah untuk membongkar satu konsep super penting. Namanya kewaspadaan strategis atau strategic vigilance. Gampangnya, ini soal kemampuan untuk melihat lebih awal. Dan bertindak lebih cepat. Di dunia yang makin lama makin nggak bisa ditebak ini ya. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan soal intuisi atau bisikan gaib ya. Ini adalah sebuah kemampuan, sesuatu yang bisa dilatih dan dibangun jadi sistem di dalam organisasi. Oh, jadi bisa dilatih ya? Bisa. Tujuannya supaya bisa menangkap getaran-getaran kecil di pasar sebelum getaran itu jadi gempa bumi yang merobohkan semuanya. Betul sekali. Nah, biar enak ngikutinnya, obrolan kita nanti alurnya begini ya. Pertama, kita bakal coba pahami dulu apa itu kewaspadaan dan lawannya, kerentanan. Terutama di era yang disebut gejolak digital. Nah, itu dia. Kedua, kita akan masuk ke studi kasus yang menurut saya keren banget, yaitu Adobe. Kita akan lihat gimana mereka melakukan transformasi total. Transformasi yang luar biasa beresiko waktu itu. Betul. Ketiga, kita akan bongkar toolkitnya. Alat-alat praktis buat melihat lebih awal dan bertindak lebih cepat. Terakhir, kita simpulkan bareng-bareng pelajaran utamanya buat Anda. Siap. Mari kita mulai dari ide besarnya. Oke, jadi buku ini dibuka dengan argumen yang cukup menohok. Bahwa cara-cara lama bikin rencana strategis yang kaku 5 tahunan gitu, itu udah nggak relevan lagi. Sudah usang. Kenapa? Karena kita hidup di era gejolak digital. Ini bukan cuma soal satu teknologi baru yang muncul, tapi Badai sempurna. nah, itu istilahnya. Badai sempurna dari banyak teknologi yang matang barengan, biayanya makin murah, dan yang paling penting, munculnya platform-platform raksasa kayak Amazon, Uber, Airbnb. Yang mengubah total cara main di hampir semua industri. Betul. Ya, dan penangkal dari badai ini, menurut buku ini, adalah kewaspadaan. Ini seperti punya 3 otot super di dalam perusahaan. 3 otot, oke. Otot pertama itu sensing, kemampuan merasakan getaran-getaran kecil di ujung cakrawala, kayak radar yang super sensitif gitu. Otot kedua adalah seizing, keberanian untuk menerkam peluang itu, bukan cuma menganalisisnya sampai mati. Dan yang paling berat, otot ketiga, Apa tuh? yaitu transforming, kemampuan untuk benar-benar mengubah cara kerja seluruh organisasi, kadang sampai ke DNA-nya untuk mengejar peluang itu. Wah, itu yang susah. Banyak yang bisa sensing, tapi macet di 2 langkah berikutnya. Analogi otot itu pas banget. Biar lebih kebayang, coba kita lihat kebalikannya deh, kerentanan. Contoh di buku ini bagus-bagus, ada Radio Shack. Oh, saya ingat Radio Shack. Dulu kan itu surganya para penghobi elektronik, ya kan? Tapi mereka malah coba-coba mengejar pengguna smartphone pemula. Salah fokus ya. Mereka meninggalkan basis pelanggan super setia mereka. Dan akhirnya mereka harus bertarung di medan perang yang lawannya adalah raksasa, kayak AT&T dan Apple. Iya, jelas kalah telak. Kalah telak. Ini seperti jebakan klasik, bukan? Mereka melihat objek berkilau baru di pasar lain, dan lupa kalau harta karun terbesar mereka sebenarnya ada di halaman belakang rumah mereka sendiri. Betul. Ini menunjukkan betapa mudahnya sebuah perusahaan besar kehilangan jati dirinya. Contoh lainnya yang gak kalah menarik itu Mattel. Iya. Mereka seakan-akan buta sama sekali dengan ancaman dari boneka Bratz. Yang waktu itu jauh lebih modern dan... Edgy ya? Iya, kok bisa? Ternyata karena mereka terlalu sibuk ngurusin urusan internal. Fokus mereka ke dalam, lagi pusing sama masalah arus kas, budayanya reaktif. Dan semua rapat isinya cuma ngomongin Barbie, Barbie, dan Barbie. Nah, Mereka nggak sadar kalau selera pasar anak perempuan yang lebih tua itu udah bergeser jauh.
Kalau kita tarik benang merahnya, polanya jadi kelihatan jelas. Kerentanan ini sering banget muncul waktu para pemimpin terlalu tenggelam dalam urusan operasional sehari-hari. Oke. Istilahnya, mereka sibuk memadamkan api di sana-sini sampai lupa melihat keluar jendela untuk tahu cuacanya lagi mendung atau cerah. Jadi mereka terjebak dalam siklus reaktif. Tepat. Padahal seharusnya mereka bisa jadi antisipatif. Oke, ini menarik. Dari sekedar reaktif jadi antisipatif. Coba kita bedah lebih dalam lewat studi kasus yang luar biasa dari buku ini. Adobe. Nah, ini dia. Ini yang aneh. Tahun 2008, Photoshop itu kan udah kayak dewa. Saking ikoniknya, namanya jadi kata kerja, kayak Google. Iya, di Photoshop. Mereka ada di puncak dunia, tapi kenapa CEO baru mereka, Shantanu Narayan, malah gelisah? Bukankah seharusnya dia santai saja dan menikmati kesuksesan? Justru disitulah letak pemikiran seorang pemimpin yang waspada. Dia nggak melihat perusahaannya di dalam gelembung. Dia melihat konteks yang lebih besar. Maksudnya? Pertumbuhan Adobe memang masih ada, tapi mulai melambat. Resesi ekonomi global sedang membayangi. Dan yang paling krusial, munculnya smartphone tiba-tiba membuat semua orang bisa jadi editor foto. Walaupun seadanya, ya. Dia merasakan sebuah ketidaksesuaian. Seperti yang dikutip di buku, dia bilang, pertumbuhan bisnis kami tidak sejalan dengan apa yang terjadi di sekitar kami. Ada paranoia sehat di sana. Nah, disinilah bagian yang gila-gilaan. Langkah Adobe untuk pindah total dari jualan software dalam box seharga jutaan rupiah ke model langganan bulanan berbasis cloud. Iya. Sekarang sih kedengarannya biasa saja ya. Tapi waktu itu pertaruhan yang luar biasa besar dan berisiko. Sangat besar risikonya. Bayangkan deh, langkah itu bikin pendapatan bersih mereka anjlok 65% di tahun 2013. 65%. Wow. Coba Anda jelaskan angka itu ke investor di rapat umum pemegang saham, pasti suasananya tegang sekali. Belum lagi mereka harus menghadapi pelanggan setia yang marah-marah. Karena merasa dipaksa berlangganan ya? Tepat. Ini butuh nyali yang luar biasa dari pimpinan. Udah, jadi pendapatan anjlok 65%. Itu gila. Kok bisa mereka selamat, apa rahasianya sampai investor nggak kabur semua? Kuncinya, seperti yang dijelaskan buku ini, adalah mereka nggak cuma ganti model bisnis. Mereka mengubah DNA perusahaan dengan pendekatan dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam? Mereka melakukan langkah jenius. Mengakuisisi perusahaan bernama Omniture, sebuah perusahaan analitik web. Oh, saya pernah dengar. Ini penting banget, karena Omniture membawa DNA baru ke Adobe, yaitu DNA pemahaman data dan dunia software untuk korporasi. Sesuatu yang tadinya asing banget buat Adobe. Karena dunia mereka kan software desktop untuk para desainer dan fotografer. Tepat sekali. Jadi mereka membeli kapabilitas baru yang mereka nggak punya. Dan hasilnya, apa yang terjadi setelah pertaruhan gila-gilaan itu? Juta orang. Harga saham mereka naik 3 kali lipat. Wow! Dan nilai perusahaan mereka menembus 100 miliar dolar. Ini adalah contoh sempurna kewaspadaan dalam tindakan. Mereka melihat ancaman. Matinya era software dalam box. Betul. Dan bukan cuma bertahan, tapi mengubahnya jadi peluang yang skalanya jauh lebih besar. Mereka bergerak duluan sebelum dipaksa keadaan. Wow, kisah Adobe itu benar-benar menunjukkan bedanya antara sekedar bertahan hidup dan benar-benar bertransformasi. Oke, jadi Narayan di Adobe itu kan punya paranoia sehat dan intuisi yang tajam. Iya. Tapi kan nggak semua pemimpin punya itu secara alami. Gimana caranya supaya satu organisasi bisa waspada bareng-bareng? Nah, pertanyaan itu membawa kita ke toolkitnya. Buku ini bilang, semuanya berawal dari mengelola satu sumber daya yang paling langka dan paling berharga di perusahaan. Apa itu? Perhatian kolektif dari tim pimpinan. Kemana perhatian mereka tercurah, kesanalah energi perusahaan akan mengalir. Masalahnya, perhatian ini seringkali rabun. Rabun. Maksudnya? Buku ini menyederhanakannya jadi matriks miopia yang gampang dimengerti. Ada beberapa jenis kebutaan organisasi. Oke, seperti apa itu? Pertama, rabun dekat. Short-sightedness. Ini seperti kasus Mattel tadi. Mereka terlalu fokus pada produk internal sampai gagal melihat ancaman eksternal dari Bratz. Iya. Kedua, penglihatan terowongan, tunnel vision. Ini yang terlalu fokus pada operasional hari ini, memadamkan api, sampai lupa lihat kiri kanan. Tapi yang paling berbahaya adalah yang ketiga. Waduh, apa itu? Kebutaan yang disengaja, willful blindness.
Ini yang paling menakutkan. Ini terjadi ketika pimpinan, secara sadar atau tidak sadar, memilih untuk mengabaikan masalah besar karena mereka tidak mau menghadapinya. Wah, Contoh paling tragis di buku ini adalah Theranos. Anda mungkin tahu ceritanya. Salah satu anggota dewan direksi mereka adalah George Shultz, seorang negarawan senior yang sangat dihormati. tahu-tahu. Cucunya sendiri kerja di sana dan bilang ke kakeknya, "Kek, teknologi ini bohong, ini semua nggak berhasil." Itu ngeri banget. Jadi si George Shultz ini lebih memilih percaya pada citra perusahaan dan pesona pendirinya, Elizabeth Holmes. Daripada peringatan dari cucunya sendiri yang melihat langsung dari dalam. Gila. Tepat. Dia tidak mau kebenarannya merusak narasi indah yang sudah dia percayai. Itulah inti dari willful blindness. Oke, jadi untuk menghindari semua jenis miopia ini, kuncinya bukan punya semua jawaban, tapi Berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang kadang tidak nyaman. oke, pertanyaan seperti apa yang bisa membongkar kebutaan ini? Buku ini menawarkan beberapa pertanyaan pemandu yang sangat kuat. Misalnya untuk belajar dari masa lalu. Jangan cuma lupakan kegagalan, tapi tanyakan, kenapa dulu kita sempat kaget? Kejutan apa yang menimpa kita? Ada polanya nggak? Reflektif ya. Lalu untuk menginterogasi masa kini, tanyakan, apa anomali yang sedang terjadi? Fakta aneh apa yang nggak cocok dengan semua asumsi kita selama ini? Contohnya intuit ya. Betul, pembuat software keuangan itu. Mereka menemukan peluang emas di gig ekonomi hanya karena mereka penasaran kenapa ada sekelompok pengguna aplikasi Mint mereka yang perilakunya aneh, nggak seperti target pasar mereka. Itu yang belum terjadi. Nah, untuk mengantisipasi masa depan, alatnya adalah perencanaan skenario. Ini bukan ramalan ya, Bukan ramalan. tapi membayangkan beberapa kemungkinan masa depan secara logis. Contohnya Philips Lighting. Dulu mereka rajanya lampu. Waktu teknologi LED datang, mereka nggak cuma mikir, oh ini cuma bola lampu pengganti. Mereka lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Mereka membuat 4 skenario masa depan berdasarkan 2 ketidakpastian terbesar. 1, apakah aplikasi LED akan menciptakan hal-hal baru? 2, seberapa canggih nanti kontrol digitalnya? Dan analisis itu membawa mereka ke kesimpulan yang mengejutkan kan? Sangat mengejutkan. Analisis skenario itu menyadarkan mereka bahwa margin keuntungan di seluruh industri lampu akan hancur lebur. Hancur lebur. Karena LED jauh lebih awet dan murah. Jadi, dengan wawasan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk keluar dari bisnis lampu. Padahal mereka itu rajanya lampu. Wow. Mereka berhasil menjual divisi lampu mereka secara teratur dan menguntungkan, jauh sebelum para pesaing mereka sadar bahwa industrinya sedang menuju kehancuran. Mereka melihat masa depan lebih awal. Oke, jadi kita sudah punya radar yang canggih untuk melihat gunung es di depan, tapi kan percuma kalau kita cuma teriak, gunung es, tapi nggak ada yang membelokkan kapal, ya kan? Nah, itu dia. Disinilah banyak perusahaan terjebak. Bertindak lebih cepat itu ternyata bukan soal gegabah, tapi soal cerdas. Tepat sekali. Tujuannya adalah untuk keluar dari jebakan pilihan ekstrim. Antara bertaruh terlalu besar dan mempertaruhkan seluruh perusahaan, atau tidak melakukan apa-apa karena takut salah. Jalan tengahnya. Buku ini menawarkan jalan tengah yang cerdas lewat 3 cara. Yang pertama adalah dengan eksperimen coba-coba, trial and error experiments. Contoh Novartis di buku ini relevan banget deh. Mereka mau mengubah cara puluhan ribu tenaga penjual mereka berinteraksi dengan dokter. Dari cara konvensional ke digital. Betul, kalau mereka langsung luncurkan sistem baru secara masif dan gagal, wah, kerugiannya bisa luar biasa. Pasti. Jadi alih-alih begitu, mereka menjalankan 42 uji coba kecil atau pilot tests di berbagai negara. 42. Banyak banget. Mereka belajar langsung dari lapangan dalam skala kecil dengan resiko rendah. Mereka lihat apa yang berhasil di Jepan, apa yang gagal di Jerman, sebelum membuat komitmen raksasa. Fokusnya bukan pada kecepatan implementasi membabi buta, tapi pada kecepatan belajar. Kecepatan belajar, oke. Cara kedua ini kedengarannya seperti strategi investasi. Benar. Namanya berinvestasi pada opsi strategik atau strategic options. Ini bisa kita analogikan seperti Anda membeli tiket pre-sale untuk konser band baru yang belum pasti bakal jadi tren. Harganya murah kan? Murah. Kalau ternyata konsernya booming, Anda sudah punya akses duluan. Kalau ternyata sepi peminat, ya Anda cuma rugi sedikit.
Perusahaan bisa melakukan hal yang sama. Mereka berinvestasi sedikit di sebuah startup teknologi atau mendanai proyek riset internal kecil-kecilan. Tujuannya bukan untuk langsung menguasainya, tapi untuk mengamankan tempat. Kalau teknologi atau pasar itu meledak di masa depan. Jadi ini soal menjaga pilihan tetap terbuka. Dan yang ketiga, kita nggak harus kerjakan semuanya sendirian. Itu poin yang sangat krusial, yaitu dengan bermitra untuk keuntungan bersama, partnering. Filosofi Connect plus Develop dari raksasa P&G itu contoh yang bagus. Apa itu? Mereka punya kesadaran diri yang tinggi bahwa tidak semua orang pintar di dunia ini bekerja untuk kami. Kemitraan bisa memperluas jangkauan Anda, mengisi lubang kapabilitas yang Anda tidak punya, dan yang terpenting, Apa? mengakselerasi kurva belajar Anda secara dramatis. Jadi kalau kita rangkum semua ini, apa artinya? Kita sudah lihat bahwa di dunia yang penuh gejolak ini, kunci untuk bertahan dan bahkan berkembang, itu bukan lagi soal jadi yang paling besar atau paling kuat. Tapi jadi yang paling waspada. Nah, kita lihat dari Adobe yang berani membunuh produk andalannya untuk menciptakan kembali dirinya, dan Philips yang dengan elegan keluar dari industri yang membesarkan namanya. Pelajaran utamanya adalah, kewaspadaan ini bukan sihir, bukan bakat bawaan lahir. Ini adalah sebuah kemampuan, sebuah otot kolektif yang bisa dilatih. Bisa dilatih. Dan latihannya dimulai dari atas, dari para pemimpin. Pemimpin yang menumbuhkan rasa penasaran, yang tidak takut membuka debat yang sulit, dan yang paling penting, pemimpin yang menciptakan budaya di mana orang tidak takut membawa kabar buruk. Atau menyuarakan sinyal-sinyal lemah ke permukaan. Betul. Ya, budaya di mana nggak ada yang takut ditembak hanya karena jadi orang pertama yang bilang bahwa raja tidak pakai baju. Buku ini mengutip Charles Darwin yang rasanya sangat pas untuk menutup pembahasan kita. Darwin bilang, bukan spesies terkuat yang bertahan, bukan juga yang paling cerdas. Melainkan yang paling responsif terhadap perubahan. Tepat. Kewaspadaan strategis inilah mesin di balik responsivitas itu. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Coba sekarang Anda lihat sekeliling, di industri atau di pekerjaan Anda sendiri. Kira-kira apa gejolak atau perubahan besar yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tapi semua orang seolah-olah pura-pura tidak lihat? Apa sinyal-sinyal lemah yang hari ini mungkin dianggap cuma gangguan kecil, tapi bisa jadi akan menentukan masa depan Anda 5 tahun dari sekarang?